Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di ruang keluarga terasa berat dan sesak, seolah mengantisipasi badai yang akan datang. Di luar, langit masih cerah, namun di dalam rumah, awan gelap sudah menggantung pekat di antara Tiara dan suaminya, Andri. Andri mondar-mandir di depan televisi yang menyala tanpa suara. Wajahnya berseri-seri dengan antusiasme yang dibuat-buat, matanya berbinar dengan cahaya ambisi yang berbahaya. Ia baru saja selesai memaparkan sebuah rencana bisnis yang menurutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah investasi di dunia mata uang digital, atau kripto, yang namanya bahkan belum pernah Tiara dengar sebelumnya. Andri menyebutnya sebagai tiket emas menuju kebebasan finansial, sebuah jalan pintas untuk melunasi semua utang dan hidup dalam kemewahan. Bayangkan saja, Tiara, Andri berhenti dan menatap istrinya lekat-lekat. Tangannya bergerak-gerak lincah di udara, seolah sedang melukis istana impian mereka. Hanya butuh beberapa bulan. Temanku, Rico, bilang kalau koin ini akan meroket. Kita masuk sekarang saat harganya masih murah, lalu kita jual saat sudah di puncak. Boom! Kita bisa beli rumah baru, mobil Eropa, kita bisa keliling dunia. Semua yang pernah kita impikan. Tiara duduk diam di sofa, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Andri dengan kesabaran seorang penonton drama yang sudah tahu akhir ceritanya. Ia sudah hafal betul jenis antusiasme ini. Ini adalah api yang sama yang menyala-nyala saat Andri mengajaknya membuka kafe yang bangkrut dalam 6 bulan, atau saat Andri menanamkan uang mereka pada bisnis ternak lele yang ikannya mati semua karena salah pakan. Api yang sama, janji yang sama, dan kemungkinan besar, akhir yang sama pula. Lalu, modalnya dari mana? Andri? Tanya Tiara dengan suara yang dijaga agar tetap tenang dan datar. Ia tahu, nada yang salah bisa memicu ledakan. Andri tersenyum lebar, senyum yang pernah membuat Tiara jatuh cinta bertahun-tahun lalu, namun kini terasa seperti topeng yang menyembunyikan keputusasaan. Ia berjalan mendekat dan duduk di tepi sofa, meraih tangan Tiara. Nah, itu bagian terbaiknya. Kita sudah punya modalnya. Kita tidak perlu pinjam ke bank atau ke siapapun. Kita bisa pakai uangmu. Uang tabungan daruratmu itu. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar mengisi kekosongan. Tiara menarik tangannya perlahan dari genggaman Andri. Ia menatap suaminya, bukan dengan amarah, tetapi dengan tatapan yang menyelidik, mencoba mencari sisa-sisa dari pria yang dulu ia kenal. Uang itu adalah benteng pertahanannya, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebelum dan sesudah menikah, yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Uang itu bukan untuk liburan atau mobil mewah. Uang itu adalah jaring pengaman jika salah satu dari mereka sakit keras, jika rumah mereka butuh perbaikan mendadak, atau jika Andri kehilangan pekerjaannya lagi. Uang itu adalah simbol keamanan di tengah ketidakpastian yang sering diciptakan oleh suaminya sendiri. Andri, Tiara memulai dengan hati-hati. Aku tidak bisa. Uang itu bukan untuk investasi. Apalagi investasi yang tidak jelas seperti ini. Aku sudah coba mencari nama koin yang kamu sebutkan itu. Tidak ada di bursa resmi manapun. Tidak ada informasinya, tidak ada siapa pengembangnya. Ini terlalu berisiko. Wajah Andri langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kekecewaan yang kentara. Tidak jelas bagaimana? Rico yang bilang. Dia sudah untung puluhan juta dari hal-hal seperti ini. Kamu ini kenapa sih, Tiara? Selalu negatif. Aku sedang berusaha memperbaiki kondisi keuangan kita, tapi kamu seolah tidak mau mendukung. Ini bukan soal tidak mendukung, ini soal menjadi cerdas. Balas Tiara, suaranya masih tenang namun kini ada sedikit ketegasan di dalamnya. Aku mendukungmu jika rencanamu matang. Tunjukkan padaku rencana bisnisnya, analisis risikonya, siapa saja orang di baliknya. Jangan hanya datang padaku dengan cerita dari temanmu, dan memintaku mempertaruhkan seluruh tabungan darurat kita. Tabungan itu untuk keadaan darurat, Andri, bukan untuk judi. Kata, judi, adalah pemicunya. Mata Andri menyipit. Ia berdiri, menjauh dari Tiara seolah perempuan itu adalah sumber kekesalannya. Judi? Jadi kamu pikir aku ini penjudi? Aku ini suamimu. Aku kepala keluarga di sini. Seharusnya kamu percaya padaku. Kenapa kamu begitu pelit dengan uangmu sendiri? Uangmu itu juga uangku, kan kita suami istri. Napas Tiara mulai terasa berat. Ia tahu percakapan ini sudah melewati batas diskusi sehat. Ini sudah menjadi perebutan kekuasaan.
Uang itu atas namaku, Andri. Aku bekerja keras untuk itu. Dan tujuannya jelas sejak awal. Aku tidak akan memakainya untuk hal lain. Andri tertawa sinis. Tawa yang terdengar menyakitkan di telinga Tiara. Oh, begitu? Jadi sekarang kita mulai hitung-hitungan? Uangku, uangmu? Begitu? Kalau begitu, untuk apa kita menikah? Selama ini aku yang bekerja banting tulang, dan kamu hanya duduk manis di rumah. Lalu saat aku butuh bantuan, kamu bilang itu uangmu. Tuduhan itu tidak adil dan Andri tahu itu. Tiara memang sudah berhenti bekerja kantoran sejak 2 tahun lalu. Tetapi ia membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah yang pendapatannya justru lebih stabil daripada pekerjaan serabutan Andri. Namun, Andri tidak pernah mau mengakuinya. Dalam benaknya, dialah pencari nafkah utama. Kamu tahu itu tidak benar, ucap Tiara lirih. Apa yang tidak benar? Bentak Andri, suaranya kini meninggi memenuhi ruangan. Ia memukul sandaran sofa dengan kepalan tangannya, membuat Tiara sedikit tersentak. Yang tidak benar adalah punya istri yang tidak mau mendukung suaminya. Istri yang lebih cinta pada uangnya daripada masa depan keluarganya. Kamu pikir aku mau hidup seperti ini terus? Selalu khawatir soal tagihan setiap akhir bulan? Aku menawarkan kita jalan keluar, dan kamu menolaknya mentah-mentah. Tiara berdiri. Ia merasa harus menyudahi ini sebelum keadaan semakin buruk. Kita bicarakan lagi besok saat kepala kita sudah lebih dingin, katanya sambil berbalik, hendak berjalan menuju kamar. Namun, gerakan itu justru menyulut amarah Andri hingga ke puncaknya. Ia merasa diabaikan, diremehkan. Dengan satu langkah cepat, ia menyambar lengan Tiara, mencengkeramnya erat hingga perempuan itu meringis kesakitan. Andri membalik tubuh Tiara untuk menghadapnya. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Tiara. Matanya merah karena amarah, napasnya memburu. Mau kemana kau? Kita belum selesai. Geramnya. Lepaskan, Andri. Kamu menyakitiku. Pinta Tiara, suaranya bergetar untuk pertama kalinya malam itu. Oh, sekarang kamu merasa sakit? Bagaimana dengan perasaanku? Kamu baru saja menginjak-injak harga diriku sebagai seorang suami. Tiara menatap lurus ke mata Andri. Dalam sorot mata suaminya, ia tidak lagi melihat cinta atau kasih sayang. Yang ada hanya ego yang terluka dan kemarahan yang buta. Dengan sisa keberaniannya, ia menatap balik tanpa gentar. Harga diri tidak akan membayar tagihan jika kita bangkrut nanti, Andri. Itulah kalimat terakhir yang sanggup ia ucapkan. Perlawanan yang tenang itu adalah percikan api di atas bensin. Andri merasa ditantang, merasa dilecehkan habis-habisan. Logikanya lenyap, digantikan oleh insting paling primitif. Tangannya yang bebas terangkat ke udara. Untuk sesaat, dunia seolah bergerak dalam gerakan lambat bagi Tiara. Ia melihat tangan itu, tangan yang pernah membelainya dengan lembut, kini terkepal dan mengayun deras ke arah wajahnya. Plah! Suara tamparan itu terdengar lebih keras dari bentakan Andri. Ruangan itu kembali hening, namun keheningan kali ini terasa memekakkan telinga. Pipi Tiara terasa panas dan berdenyut hebat. Kepalanya sedikit pusing. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Andri dengan mata yang membelalak. Bukan karena takut, tapi karena sebuah kesadaran yang dingin dan tajam baru saja menghantamnya. Inilah akhirnya. Inilah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Andri sendiri tampak sedikit terkejut dengan perbuatannya. Namun, keterkejutan itu dengan cepat tertutup oleh topeng pembenaran. Ia harus membuktikan bahwa tindakannya benar. Ia harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Dengan suara serak penuh kebencian, ia melontarkan kata-kata yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Tiara. Dasar perempuan jalang, kau pantas untuk dihajar. Racun dalam kata-kata itu lebih menyakitkan dari tamparan fisik. Namun, Tiara tetap diam. Bibirnya terkatup rapat, menelan semua rasa sakit dan hinaan itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras seperti baja. Andri belum selesai. Cengkeramannya di lengan Tiara mengencang. Dengan kasar ia menarik istrinya menuju pintu depan. Perempuan sepertimu tidak pantas tinggal di rumah ini. Ikut aku. Tiara tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya diseret, kakinya melangkah mengikuti paksaan suaminya. Pikirannya bekerja dengan cepat, dingin, dan jernih. Badai di dalam rumah telah pecah. Dan kini, ia harus menghadapi badai yang sesungguhnya di luar sana. Hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangis atau mungkin murka atas apa yang baru saja terjadi di dalam rumah itu. Air jatuh dalam tirai tebal yang mengaburkan pandangan, memukul-mukul atap mobil dengan irama yang brutal dan tanpa henti. Di dalam mobil, Andri mengemudi seperti orang gila.
Tangannya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, kakinya menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat mobil melesat menembus malam yang basah. Tiara duduk di kursi penumpang, diam membisu. Ia menempelkan tubuhnya ke pintu, menciptakan jarak sejauh mungkin dari pria yang duduk di sebelahnya. Pria yang kini terasa begitu asing dan menakutkan. Pipi kirinya masih terasa panas dan berdenyut, bekas tamparan Andri. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan badai yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia menatap keluar jendela, tapi yang ia lihat bukan jalanan yang basah, melainkan pantulan wajahnya sendiri di kaca yang gelap. Wajah seorang perempuan yang kehidupannya baru saja terbelah menjadi dua, sebelum dan sesudah tamparan itu. Andri tidak diam. Ia terus mengomel, memuntahkan semua amarah dan frustrasinya. Kata-katanya keluar seperti rentetan peluru, tajam dan menyakitkan, dirancang untuk meruntuhkan mental Tiara sepenuhnya. Ini semua salahmu. Andri berteriak, suaranya berusaha mengalahkan deru hujan. Kalau saja kamu mau mendengarkan, kalau saja kamu mau jadi istri yang baik dan penurut, semua ini tidak akan terjadi. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kita, tapi kamu terlalu sombong. Terlalu angkuh dengan uangmu yang tidak seberapa itu. Setiap kata adalah tuduhan, setiap kalimat adalah pemutarbalikan fakta. Dalam narasi Andri, dialah korbannya. Dia yang berjuang, dia yang berusaha, sementara Tiara adalah penghalang, pemberat yang menahannya untuk terbang tinggi. Tiara tidak menanggapi. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bahan bakar baru untuk api kemarahan Andri. Jadi, ia memilih diam. Keheningannya adalah perisai. Di balik perisai itu, pikirannya bekerja. Ia mengamati jalan yang mereka lalui. Mereka sudah meninggalkan kompleks perumahan mereka yang terang benderang. Kini mobil melaju di jalan raya utama, namun Andri mengambil jalur yang menuju keluar kota. Ke arah mana Andri akan membawanya? Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu dan uangmu itu? Andri melanjutkan omelannya, melirik sinis ke arah Tiara. Banyak perempuan di luar sana yang akan lebih menghargaiku. Perempuan yang tahu cara menghormati suaminya. Tidak sepertimu, yang hanya bisa membantah dan merasa paling pintar. Ancaman itu, hinaan itu, kini terasa hampa bagi Tiara. Hatinya sudah mati rasa terhadap kata-kata Andri. Malam ini, Andri telah menunjukkan wujud aslinya, dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan atau dilakukan untuk memperbaikinya. Yang harus ia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ia mulai memperhatikan detail di sekitarnya. Papan nama jalan yang kabur karena hujan, bangunan-bangunan terakhir yang mereka lewati sebelum jalanan menjadi benar-benar sepi, dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun yang gelap. Rasa takut yang dingin mulai merayap di punggungnya, bukan takut pada Andri, tapi takut pada ketidakpastian yang menantinya. Mobil berbelok tajam, meninggalkan jalan aspal yang mulus menuju jalan desa yang lebih kecil dan berbatu. Guncangan di dalam mobil terasa lebih hebat. Di kiri dan kanan hanya ada pepohonan rimbun yang dalam kegelapan tampak seperti monster-monster yang mengancam. Tidak ada satupun lampu rumah yang terlihat. Mereka benar-benar berada di tempat terpencil. Omelan Andri pun perlahan berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ia mengemudi dengan fokus yang dingin, tujuannya sudah jelas. Akhirnya, Andri menginjak rem dengan kasar. Mobil berhenti di tengah jalan yang becek. Ia mematikan mesin. Seketika, satu-satunya suara yang tersisa adalah gemuruh hujan yang tiada henti. Andri menoleh ke arah Tiara, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Turun, perintahnya dengan suara datar. Tiara membeku sesaat. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap keluar jendela. Kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sana. Andri, ini di mana? Tanyanya pelan. Bukan urusanmu. Aku bilang, turun. Andri membentak, kesabarannya sudah habis. Melihat Tiara tidak bergerak, Andri keluar dari mobil, membanting pintu dengan keras. Ia memutari mobil dan membuka pintu di sisi Tiara. Angin dingin dan butiran air hujan langsung menerpa wajah Tiara. Andri menarik lengan Tiara dengan kasar, tanpa belas kasihan, memaksanya keluar dari kehangatan mobil yang relatif aman. Tiara tersandung dan jatuh berlutut di atas aspal yang kasar dan genangan air. Gaun rumah yang ia kenakan langsung basah kuyup dan kotor. Rasa dingin seketika meresap hingga ke tulang-tulangnya. Ia mendongak, menatap Andri yang berdiri menjulang di atasnya, siluetnya tampak mengerikan di terpal lampu depan mobil. Nikmati malammu di sini, Jalang. Andri meludah ke tanah di dekat Tiara. Pikirkan baik-baik siapa yang berkuasa. Mungkin kalau kamu sudah kedinginan dan ketakutan, otakmu itu bisa dipakai untuk berpikir dengan benar.
Setelah mengucapkan kata-kata terakhir yang penuh racun itu, Andri berbalik. Ia masuk kembali ke dalam mobil, menyalakan mesinnya dengan raungan yang membelah keheningan malam. Roda mobil berputar di lumpur sejenak sebelum akhirnya mendapatkan pijakan dan melesat pergi, meninggalkan Tiara sendirian dalam kondisi yang paling mengenaskan. Lampu belakang mobil yang berwarna merah itu semakin mengecil, hingga akhirnya lenyap ditelan kegelapan dan tirai hujan, membawa serta seluruh kehidupan yang pernah Tiara kenal. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tiara tetap berlutut di tengah jalan untuk waktu yang lama, membiarkan hujan mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Syok, dingin, dan rasa sakit bercampur aduk menjadi satu. Ia mencoba berdiri, kakinya gemetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena gelombang emosi yang akhirnya menerjang pertahanannya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan air hujan. Ia menangis tanpa suara, menangisi pernikahannya yang hancur, menangisi kepercayaannya yang dikhianati, dan menangisi dirinya sendiri yang kini terdampar di antah-berantah. Kegelapan di sekelilingnya terasa hidup. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar, seperti bisikan-bisikan seram. Suara katak dan serangga malam menjadi musik latar yang mengerikan. Setiap bayangan tampak bergerak, setiap ranting yang patah terdengar seperti langkah kaki. Ketakutan yang sesungguhnya mulai mencengkeram hatinya. Bagaimana jika ada binatang buas? Bagaimana jika ada orang jahat yang lewat? Ia sama sekali tidak berdaya. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sia-sia. Giginya mulai bergemeletup. Ia harus bergerak, harus mencari tempat berteduh. Ia berjalan tertatih-tatih ke tepi jalan, matanya mencoba menembus kegelapan, mencari apa saja yang bisa melindunginya dari hujan. Tidak ada. Hanya ada parit dan semak belukar. Keputusasaan mulai merayapinya, terasa lebih dingin dari hujan itu sendiri. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan mati kedinginan di tempat ini? Tepat di saat bayangan tergelap itu melintas di benaknya, sebuah cahaya redup muncul di kejauhan, di ujung jalan tempat mobil Andri menghilang. Awalnya hanya sebuah titik kuning yang samar, namun perlahan tapi pasti, titik itu semakin besar dan terang. Sepasang lampu depan. Sebuah kendaraan sedang menuju ke arahnya. Jantung Tiara berdebar kencang, terbelah antara harapan dan ketakutan yang lebih besar. Siapa yang akan lewat di jalan terpencil seperti ini di tengah malam dan hujan badai? Bisa jadi itu adalah pertolongan. Namun, bisa juga itu adalah bahaya yang jauh lebih buruk daripada ditinggal sendirian. Kendaraan itu semakin dekat. Dari suaranya yang berderak dan tidak stabil, Tiara bisa menebak itu adalah mobil tua. Bukan mobil bagus. Lampunya yang kuning menerangi tirai hujan, menciptakan pemandangan yang surreal. Mobil itu melambat saat mendekati posisi Tiara yang berdiri gemetar di tepi jalan. Itu adalah sebuah mobil pick-up tua, jenis yang biasa dipakai untuk mengangkut sayuran ke pasar. Bak belakangnya kosong, hanya ada beberapa keranjang bambu yang terikat. Mobil itu berhenti tepat di sampingnya. Kaca di sisi penumpang diturunkan perlahan dengan engkol manual yang berderit. Di dalam kegelapan kabin, Tiara hanya bisa melihat siluet seorang pria yang mengenakan topi. Pintu penumpang berderit saat dibuka dari dalam. Sebuah suara yang serak dan berat memecah suara hujan. "Neng, butuh tumpangan." Harapan dan bahaya kini berdiri sejajar di hadapannya. Ia tidak punya pilihan. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia melangkah mendekati pintu yang terbuka itu, tidak tahu apakah ia sedang berjalan menuju keselamatan atau justru masuk lebih dalam ke dalam mimpi buruknya. Keraguan mencengkeram Tiara selama sepersekian detik. Masuk ke dalam mobil orang asing di tengah malam di tempat terpencil adalah tindakan bodoh yang selalu diwanti-wanti oleh orang tuanya. Namun, pilihan apa lagi yang ia punya? Tetap berada di luar berarti menyerah pada dingin dan bahaya yang tak terlihat. Di dalam mobil itu, setidaknya ada secercah harapan, sekecil apapun. Dengan tubuh yang menggigil hebat, ia melangkah maju dan masuk ke dalam kabin mobil. Bau tanah basah, aroma samar daun singkong, dan sedikit wangi tembakau cengkeh menyambutnya. Interior mobil itu sederhana dan tua. Dashboardnya retak di beberapa bagian dan joknya terbuat dari vinil yang sudah usang. Ia menarik pintu yang berat itu hingga tertutup dengan bunyi berderit yang keras, mengisolasinya dari dunia luar dan memasrahkan nasibnya pada pria asing bertopi di sampingnya. Mobil tua itu kembali berjalan, mesinnya berderak seolah memprotes. Perjalanan itu terasa sangat lambat dan menegangkan. Sang sopir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya fokus pada jalanan yang licin dan gelap di depan mereka, kedua tangannya yang kasar dan kapalan mencengkeram setir dengan mantap. Tiara duduk dengan kaku, tubuhnya masih basah kuyup dan meneteskan air ke lantai mobil. Setiap saraf di tubuhnya menegang. Ia mengamati pria itu dari sudut matanya, mencoba mencari petunjuk.
Kemeja flanelnya sudah pudar warnanya. Topi caping anyaman bambu yang ia kenakan menutupi hampir seluruh wajahnya dari pandangan Tiara, menyisakan misteri yang membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Keheningan di antara mereka terasa berat. Pria ini tidak bertanya mengapa ia berada sendirian di tengah jalan, tidak bertanya namanya, tidak bertanya tujuannya. Keheningan ini bisa berarti dua hal. Ia adalah orang baik yang menghormati privasinya, atau ia adalah seorang predator yang sedang menunggu saat yang tepat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pria itu menggerakkan tangannya. Tiara sontak menegang. Namun, pria itu tidak melakukan apa-apa padanya. Tangannya hanya merogoh laci dashboard yang reot, mengeluarkan sebuah handuk kecil yang warnanya sudah kusam namun terlihat bersih. Tanpa menoleh, ia menyodorkan handuk itu ke arah Tiara. "Pakai ini, Neng. Nanti masuk angin," katanya dengan suara yang agak serak dan berat, khas seorang perokok. Tiara ragu sejenak sebelum akhirnya menerima handuk itu. Ia menggumamkan terima kasih dengan pelan. Gestur sederhana itu, sebuah kebaikan kecil yang tak terduga, mulai meruntuhkan dinding ketakutannya. Ia mengeringkan rambut dan wajahnya dengan handuk itu. Meskipun tidak bisa mengeringkan pakaiannya yang basah, setidaknya rasa dingin yang menggigit sedikit berkurang. Ia mulai sedikit lebih rileks. Pria ini mungkin memang hanya seorang petani atau pedagang sayur baik hati yang kebetulan lewat. Mobil terus melaju, meninggalkan jalanan yang benar-benar terisolasi dan memasuki kawasan pedesaan yang sedikit lebih ramai, meskipun masih sangat sepi di jam selarut ini. Beberapa lampu teras rumah mulai terlihat di kejauhan. Akhirnya, sang sopir membelokkan mobilnya dan berhenti di bawah cahaya temaram dari sebuah lampu jalan yang berdiri sendirian di dekat sebuah warung yang sudah tutup. Hujan deras telah mereda menjadi gerimis halus. Pria itu mematikan mesin mobil. Seketika, keheningan yang total menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara rintik hujan di atap mobil. Jantung Tiara kembali berdebar. Kenapa mereka berhenti di sini? Apakah ini saatnya pria itu menunjukkan niat aslinya? Pria itu tidak bergerak. Ia hanya duduk diam selama beberapa saat, seolah sedang mengumpulkan pikirannya. Kemudian, dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia menoleh sepenuhnya ke arah Tiara. Wajahnya masih tersembunyi di bawah bayang-bayang topinya. Perlahan, ia mengangkat kedua tangannya dan melepaskan topi caping itu dari kepalanya. Cahaya lampu jalan yang redup menyinari wajahnya. Dunia Tiara seolah berhenti berputar. Wajah itu, wajah yang penuh dengan guratan usia dan kesetiaan. Sepasang mata yang selalu menatapnya dengan kehangatan seorang kakek. Senyum tipis yang familiar di bibirnya. Itu bukan wajah orang asing. Itu adalah wajah yang ia kenal sepanjang hidupnya. "Pak Budi," bisik Tiara, suaranya nyaris tidak terdengar. Rasa tidak percaya membuat napasnya tercekat. Pria itu, Pak Budi, tersenyum lebih lebar. "Saya di sini, Nona Tiara." "Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan suara yang kini tidak lagi serak, melainkan suara lembut dan penuh hormat yang selalu ia gunakan saat berbicara dengan Tiara atau keluarganya. Melihat wajahnya, mendengar suaranya, semua ketakutan, ketegangan, dan rasa sakit yang Tiara tahan selama berjam-jam akhirnya runtuh. Bendungan emosinya jebol. Air mata mengalir deras dari matanya, namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Beban seberat gunung yang menekan pundaknya seolah terangkat begitu saja. Ia terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mengeluarkan semua perasaan yang terpendam. Ia tidak sendirian. Rencananya berhasil. Ia aman. Pak Budi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk diam dengan sabar, memberikan ruang bagi Tiara untuk melepaskan semuanya. Ia tahu, tangisan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh nona mudanya. Setelah beberapa menit, isak tangis Tiara mulai mereda, berubah menjadi napas yang terengah-engah. Ia mengangkat wajahnya, matanya merah dan sembab, namun sorotnya sudah berbeda. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Ia menghapus sisa air matanya dengan punggung tangannya. Sebuah senyum kecil namun penuh keyakinan mulai terbentuk di bibirnya. Perempuan rapuh yang tadi menangis kini telah lenyap, digantikan oleh seorang perempuan dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan. Korban telah berganti peran menjadi arsitek. Tiara menatap lurus ke mata Pak Budi yang setia. "Saya baik-baik saja, Pak Budi," katanya, suaranya kini terdengar mantap dan kuat, tanpa getar sedikit pun. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh makna dari tragedi malam itu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Umpan terbesar sudah ia telan. Mobil pick-up tua itu kembali bergerak membelah sisa malam. Pak Budi mengemudi dengan tenang, kini menuju sebuah tujuan yang pasti. Di kursi penumpang,
Tiara telah berganti pakaian dengan kemeja dan celana training kering yang selalu disediakan Pak Budi di mobilnya untuk keadaan darurat. Ia menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal yang agak apek namun terasa begitu nyaman. Di luar, langit di ufuk timur mulai menunjukkan semburat warna kelabu, pertanda fajar akan segera tiba. Fajar baru untuk kehidupannya yang baru. Sambil menatap jalanan yang perlahan mulai terlihat jelas, pikiran Tiara melayang kembali, merangkai kepingan-kepingan puzzle yang membawanya ke titik ini. Semuanya tidak terjadi dalam semalam. Rencana ini lahir dari luka dan pengkhianatan yang terakumulasi selama berbulan-bulan. 6 bulan yang lalu, Tiara masih menjadi istri yang naif dan penuh percaya. Retakan pertama muncul dalam bentuk bisikan. Suatu malam, Andri menerima telepon dan berjalan ke taman belakang untuk berbicara. Tiara yang kebetulan berada di dapur tak sengaja mendengar sepotong kalimat saat Andri kembali masuk. "Tenang saja, investor bodoh itu pasti percaya," ucap Andri sambil tertawa pelan kepada lawan bicaranya di telepon. Hati Tiara berdesir tidak nyaman. Siapa yang Andri maksud? Namun, saat ditanya, Andri hanya menjawab itu urusan pekerjaan dan mengalihkan pembicaraan. Kecurigaan kecil itu, sekali ditanam, mulai tumbuh dan berakar. Seminggu kemudian, saat membersihkan dompet Andri yang tertinggal, ia menemukan struk pembayaran dari sebuah restoran mewah untuk 2 orang, pada hari di mana Andri mengaku sedang lembur di kantor. Kebohongan-kebohongan kecil mulai terungkap satu persatu, seperti benang yang terlepas dari sebuah rajutan yang indah, perlahan merusak keseluruhan kain. Tiara sadar, jika ia mengkonfrontasi Andri, suaminya itu adalah pembohong yang ulung. Ia akan memutarbalikkan fakta, menuduhnya cemburu buta, dan pada akhirnya Tiara yang akan merasa bersalah. Tidak, ia butuh bukti yang tidak terbantahkan. Maka, dimulailah kehidupan gandanya. Di siang hari, ia adalah Tiara, sang istri yang patuh dan penyayang. Namun di malam hari, setelah Andri tertidur lelap mendengkur, ia berubah menjadi seorang penyelidik. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri membuka laptop dan ponsel Andri yang tidak pernah dikunci, karena suaminya itu terlalu meremehkannya. Ia belajar dengan cepat dari internet. Ia memasang aplikasi perekam percakapan telepon yang tersembunyi dan sebuah program sederhana untuk melacak lokasi ponsel. Setiap malam ia habiskan waktu berjam-jam membaca riwayat percakapan, mendengarkan rekaman telepon, dan melacak setiap transaksi keuangan Andri yang mencurigakan. Apa yang ia temukan jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Ternyata ada perempuan lain bernama Fiona. Hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan biasa. Dari percakapan mereka, Tiara menyusun sebuah rencana busuk. Andri dan Fiona bersekongkol. Bisnis investasi kripto itu adalah omong kosong. Sebuah penipuan yang dirancang untuk satu tujuan, menguras habis tabungan darurat Tiara. Mereka berencana menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru bersama, kabur keluar kota, meninggalkan Tiara dengan setumpuk utang atas nama Andri. Hati Tiara hancur berkeping-keping. Sakitnya tak terperikan. Namun, di antara puing-puing hatinya yang hancur, tumbuh sesuatu yang baru, sebuah kemarahan yang dingin dan tekad yang membara. Titik baliknya adalah saat ia membaca sebuah pesan dari Andri untuk Fiona, yang dikirim hanya beberapa hari setelah mereka merayakan ulang tahun pernikahan. "Sabar, sayang. Istriku itu memang pelit dan sok pintar, tapi aku tahu kelemahannya. Nanti aku akan buat sedikit drama, pura-pura terdesak. Perempuan mana yang tidak luluh kalau suaminya memohon? Setelah uangnya cair, kita langsung pergi dari sini selamanya." Membaca pesan itu, semua sisa cinta dan harapan di hati Tiara menguap seketika. Laki-laki itu tidak hanya mengkhianatinya, tapi juga merendahkannya, menganggapnya bodoh dan mudah dimanipulasi. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya keinginan untuk membalikkan permainan. Jika Andri ingin drama, maka Tiara akan memberinya sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah ia lupakan. Langkah pertamanya adalah menghubungi satu-satunya orang di dunia yang ia tahu tidak akan pernah mengkhianatinya. Pak Budi. Pria tua itu sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai sopir keluarga, namun hubungan mereka tetap dekat seperti ayah dan anak. Tiara menemuinya di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Dengan suara bergetar menahan emosi, ia menceritakan semuanya dan menunjukkan bukti-bukti awal yang ia kumpulkan. Wajah Pak Budi yang biasanya ramah mengeras karena marah. Tanpa ragu sedikitpun, ia menatap Tiara dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan, Nona? Katakan saja. Saya akan selalu ada di belakang Nona." Dukungan tanpa syarat dari Pak Budi adalah kekuatan yang Tiara butuhkan. Bersama-sama, mereka mulai menyusun rencana. Pak Budi membantunya mencari seorang pengacara perempuan yang andal, yang berspesialisasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan. Sang pengacara, Ibu Ratna,
mendengarkan cerita Tiara dengan saksama dan memberinya arahan yang jelas. Kumpulkan semuanya, Bu Tiara. Rekaman, pesan, bukti transfer. Semakin banyak, semakin baik. Dan yang paling penting, kita harus memancingnya untuk menunjukkan sifat aslinya. Sifat kasarnya. Selama 3 bulan berikutnya, Tiara menjadi pengumpul bukti yang telaten. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetap melayani Andri dengan baik, sambil diam-diam menyalin semua data dari ponsel suaminya ke sebuah hard disk eksternal yang ia sembunyikan dengan aman. Ia juga mulai mengamankan asetnya. Dengan bantuan Pak Budi, ia diam-diam memindahkan semua dokumen penting miliknya, mulai dari ijazah, akta lahir, hingga surat-surat berharga dan BPKB mobil yang atas namanya, ke sebuah brankas sewaan di bank. Langkah terakhir dan yang paling krusial adalah soal uang. 2 minggu yang lalu, Tiara pergi ke bank. Ia tidak menutup rekening tabungan daruratnya, karena itu akan menimbulkan kecurigaan. Sebaliknya, ia membuka sebuah rekening baru atas nama ibunya, dan mendaftarkan dirinya sebagai kuasa penuh atas rekening tersebut. Kemudian, dengan hati-hati, ia memindahkan hampir seluruh saldonya, ratusan juta rupiah, ke rekening baru itu. Di rekening lama yang Andri ketahui, ia hanya menyisakan 5 juta rupiah. Jumlah yang cukup kecil untuk membuat Andri panik, namun cukup besar untuk membuatnya percaya bahwa uang itu baru saja terpakai untuk sesuatu, dan sisanya masih bisa ia rebut. Itu adalah umpan. Daging kecil yang diletakkan di atas perangkap baja. Malam ini, Andri menelan umpan itu bulat-bulat. Kemarahannya saat Tiara menolak permintaannya, tamparannya, hinaannya, hingga perbuatannya membuang Tiara di jalanan terpencil. Semuanya adalah bagian dari drama yang sudah Tiara prediksi. Ponsel yang ada di dalam tasnya saat Andri menyeretnya keluar, yang kini sudah hancur, telah merekam semua percakapan dan suara tamparan itu dengan jelas. Itu adalah bukti KDRT yang paling kuat. Pikiran Tiara kembali ke masa kini. Mobil pikap itu berbelok memasuki sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah aman mereka. Fajar sudah sepenuhnya menyingsing, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Ini adalah pagi pertama dari sisa hidupnya yang baru. Permainan baru saja dimulai, dan kini, giliran Tiara yang memegang kendali. Andri mengemudikan mobilnya kembali ke rumah dengan perasaan lega yang membuncah. Hujan telah sedikit mereda, menyisakan gerimis yang membasahi jalanan kota yang sepi. Di dalam kepalanya, badai amarahnya telah reda, digantikan oleh rasa puas seorang pemenang. Ia telah menegaskan posisinya. Ia telah menunjukkan pada Tiara siapa yang memegang kendali. Ia membayangkan istrinya itu kini tengah meringkuk ketakutan di suatu tempat, basah, kedinginan, dan yang terpenting, penuh penyesalan. Ia tersenyum tipis. Ia yakin, ini adalah pelajaran yang dibutuhkan Tiara. Sebuah terapi kejut untuk menyadarkannya dari sifat keras kepala dan arogansinya. Besok pagi, atau mungkin paling lambat lusa, ponselnya pasti akan berdering. Di seberang sana, akan terdengar suara Tiara yang serak karena menangis, memohon untuk dijemput, berjanji akan menjadi istri yang lebih penurut. Dan saat itu tiba, ia akan dengan murah hati memaafkannya, setelah tentu saja memastikan Tiara menyerahkan seluruh kendali atas uang tabungannya. Setibanya di rumah, keheningan menyambutnya. Rumah itu terasa kosong dan aneh tanpa kehadiran Tiara, namun Andri mengabaikan perasaan itu. Ia menafsirkannya sebagai tanda kemenangannya. Ia melempar kunci mobil ke atas meja, dan langsung menyambar ponselnya. Jari-jarinya dengan lincah menekan nomor Fiona. Ia perlu berbagi kabar baik ini. Ia perlu mendapatkan sanjungan atas tindakan tegasnya. "Halo, sayang," sapa Fiona dengan suara manja dari seberang telepon. "Halo, cantik. Semuanya sudah beres," kata Andri, suaranya dalam dan penuh keyakinan. Ia merebahkan dirinya di sofa, merasa seperti raja di singgasananya. "Beres gimana maksudnya? Kamu berhasil?" tanya Fiona, nada antusiasme terdengar jelas. "Tentu saja. Tadi ada sedikit drama. Si kepala batu itu menolak, jadi aku harus memberinya sedikit pelajaran." Andri tertawa kecil, seolah menceritakan sebuah lelucon. "Sudah aku tinggalkan dia di suatu tempat untuk mendinginkan kepalanya. Aku jamin, besok dia akan datang memohon-mohon padaku dan menyerahkan semua yang kita butuhkan." "Kamu yakin, Andri? Jangan-jangan dia malah lapor polisi?" "Lapor polisi atas dasar apa? Pertengkaran suami istri? Tidak akan, sayang. Dia terlalu cinta padaku untuk melakukan itu. Percayalah, aku kenal dia luar dalam. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu. Siapkan saja kopermu,
karena sebentar lagi kita akan pergi dari kota ini dan memulai hidup baru kita. Janji Andri. Percakapan itu berlangsung beberapa menit lagi, diisi dengan janji-janji manis dan rencana-rencana indah mereka. Setelah menutup telepon, perasaan Andri semakin melambung. Ia merasa tak terkalahkan. Didorong oleh rasa percaya diri yang tinggi, ia memutuskan untuk melakukan langkah pertama. Ia akan memeriksa saldo rekening Tiara. Ia tidak akan memindahkannya malam ini, itu terlalu berisiko. Ia hanya ingin memastikan, memuaskan matanya dengan deretan angka yang akan segera menjadi miliknya. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, memasukkan nomor rekening Tiara dan kata sandi yang ia ketahui, tanggal ulang tahun pernikahan mereka, sebuah ironi yang tidak ia sadari. Layar ponsel memuat data. Jantung Andri berdebar sedikit lebih cepat karena antisipasi. Lalu, saldo itu muncul. Dan dunianya seolah berhenti berputar. 5 juta rupiah. Hanya 5 juta rupiah. Andri mengerjapkan matanya, mengira ia salah lihat. Ia menutup aplikasi dan membukanya lagi. Hasilnya tetap sama. 5 juta rupiah. Kemana perginya sisa uang itu? Seingatnya, beberapa bulan lalu Tiara pernah menyebut bahwa tabungannya sudah mencapai angka ratusan juta. Kemana semuanya? Pikiran Andri berputar cepat, mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Tiara memakainya untuk merenovasi rumah orang tuanya? Atau mungkin ia membeli perhiasan atau tas mahal tanpa memberitahunya? Tidak mungkin. Tiara bukan orang seperti itu. Ia sangat perhitungan. Andri menolak mentah-mentah kemungkinan bahwa Tiara telah memindahkannya. Tidak mungkin. Istrinya yang polos dan penurut itu tidak akan pernah berpikir sejauh itu. Pasti ada penjelasan lain. Pasti. Namun, benih keresahan mulai tertanam di dalam hatinya, tumbuh dengan cepat menjadi pohon kepanikan. Tepat di saat itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan nama Fiona yang muncul, melainkan sebuah nomor tak dikenal. Dengan perasaan enggan, Andri menjawabnya. Halo? Andri? Sapa sebuah suara berat dan serak di seberang sana. Suara yang langsung membuat bulu kuduk Andri berdiri. Ia kenal suara itu. Pak Surya. Rentenir yang memberinya pinjaman untuk modal awal, proyeknya. Iya, Pak Surya. Ada apa? Jawab Andri, mencoba terdengar tenang. Jangan tanya ada apa. Aku yang seharusnya bertanya. Mana uangku? Desak Pak Surya, nadanya tidak sabar. Janjimu minggu lalu, hari ini sudah ada kepastian. Aku tidak mau tahu. Lusa, aku mau uangku kembali, plus dana investasi yang sudah kamu janjikan. Semuanya lunas di tanganku. Paham? Andri menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Paham, Pak. Pasti, Pak. Lusa pasti beres. Ini sedang dalam proses. Aku tidak suka kata proses, geram Pak Surya. Aku sukanya kata lunas. Jangan coba-coba menipuku atau lari, Andri. Aku tahu di mana istrimu bekerja dulu, aku tahu di mana orang tuamu tinggal. Jangan sampai aku harus berkunjung ke mereka. Ancaman itu terasa begitu nyata. Tidak akan, Pak. Saya jamin. Lusa, ucap Andri dengan suara bergetar. Telepon ditutup dengan bunyi klik yang keras. Andri terdiam, ponsel masih menempel di telinganya. Rasa puas dan kemenangan yang tadi ia rasakan lenyap tak berbekas, digantikan oleh teror yang mencekik. 5 juta rupiah. Dan utang puluhan juta pada rentenir yang baru saja mengancam akan menyakiti keluarganya. Rencananya tidak hanya terancam gagal, tapi juga berpotensi menghancurkan hidupnya. Kepala Andri terasa pening. Ia harus menemukan uang itu. Pasti ada di suatu tempat. Buku tabungan lain? Simpanan rahasia? Ia bangkit dari sofa dan berlari menuju kamar tidur mereka. Dengan membabi buta, ia mulai menggeledah. Laci meja rias Tiara ia tarik paksa, isinya berhamburan ke lantai. Pakaian di dalam lemari ia keluarkan, ia obrak-abrik, berharap menemukan sesuatu yang terselip di lipatannya. Ia memeriksa bawah kasur, belakang lukisan, setiap sudut kamar yang mungkin dijadikan tempat penyimpanan rahasia. Nihil. Kamar tidur mereka yang tadinya rapi kini terlihat seperti kapal pecah. Dalam kepanikannya, ia teringat pada map tempat mereka menyimpan semua dokumen penting. Map itu ada di laci lemari kerja. Dengan napas terengah-engah, ia membuka laci itu dan menarik keluar sebuah map plastik berwarna biru. Jantungnya berdebar semakin kencang saat merasakan map itu terasa anehnya ringan. Terlalu ringan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kancing map dan mengeluarkan isinya. Hanya ada beberapa lembar kartu keluarga dan akta kelahirannya. Sisanya kosong.
Sertifikat rumah atas nama bersama mereka, hilang. BPKB mobil yang biasa dipakai Tiara, hilang. Ijazah dan semua dokumen pribadi Tiara, lenyap. Pada saat itulah Andri sadar. Ini bukan pertengkaran biasa. Ini bukan tindakan impulsif seorang istri yang marah. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan sangat matang. Tubuhnya terasa lemas. Ia bersandar ke lemari, napasnya sesak. Rasa paniknya kini bercampur dengan rasa ngeri. Siapa sebenarnya perempuan yang telah ia nikahi selama 5 tahun ini? Matanya yang liar memindai kekacauan yang telah ia ciptakan di dalam kamar. Dan kemudian, ia melihatnya. Sesuatu yang tadi tidak ia perhatikan. Di atas meja rias Tiara yang berantakan, di antara botol-botol parfum dan kotak perhiasan yang berserakan, sebuah amplop putih bersih berdiri tegak. Amplop itu ditempatkan dengan sengaja, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Di bagian depan amplop, tertulis namanya, Andri, dengan gaya tulisan tangan Tiara yang indah dan rapi. Udara di dalam ruangan terasa semakin dingin. Dengan langkah berat seolah menyeret beban tak kasat mata, ia berjalan mendekati meja rias itu. Tangannya yang gemetar terulur untuk mengambil amplop misterius itu. Jari-jari Andri merobek amplop itu dengan kasar, tidak sabar sekaligus takut dengan apa yang akan ia temukan di dalamnya. Ia mengharapkan sebuah surat. Mungkin surat panjang berisi luapan amarah, kekecewaan, atau bahkan permohonan maaf yang aneh. Namun, yang ia tarik keluar dari dalam amplop bukanlah selembar surat. Itu adalah selembar foto berukuran 4R, dicetak di atas kertas foto yang mengkilap. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat mengenali pemandangan di dalam foto itu. Itu adalah dirinya. Dan di sampingnya, tertawa sambil menyandarkan kepala di bahunya, adalah Fiona. Foto itu diambil di sebuah kafe di pusat perbelanjaan, tempat favorit mereka untuk bertemu secara diam-diam. Yang membuatnya ngeri adalah sudut pengambilannya. Foto itu diambil dari kejauhan, dari meja lain, tanpa mereka sadari sama sekali. Seseorang telah memata-matai mereka. Seseorang telah mendokumentasikan pengkhianatannya. Dengan tangan yang semakin gemetar, ia membalik foto itu. Di bagian belakangnya yang putih, tertulis sebuah kalimat singkat dengan tulisan tangan Tiara yang sempurna. Permainan baru saja dimulai. Kalimat itu, dingin dan tajam, menusuk langsung ke jantungnya. Ini bukan lagi tentang uang. Ini bukan lagi tentang pertengkaran rumah tangga. Ini adalah sebuah pernyataan perang. Rasa takutnya pada Pak Surya kini terasa kecil dibandingkan dengan teror baru yang merayapinya. Teror terhadap istrinya sendiri. Tiara yang ia kenal, perempuan pendiam, penurut, dan mudah ditebak, ternyata hanyalah sebuah fasad. Di balik topeng itu, ada seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan, yang baru saja menjatuhkan bidak pertamanya dalam sebuah permainan yang tidak Andri sadari bahkan telah dimulai. Selama ini ia pikir ialah pemainnya, padahal ia hanyalah bidak catur di atas papan permainan milik Tiara. Dikuasai kepanikan, Andri kembali menyambar ponselnya. Ia harus bicara dengan Tiara, ia harus mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menekan nomor Tiara berulang kali, namun yang terdengar hanyalah nada sambung yang menandakan nomor tidak aktif. Ia kemudian menelepon ibu mertuanya. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. "Halo, Bu," sapa Andri, berusaha membuat suaranya terdengar cemas, bukan panik. "Apakah Tiara ada di sana? Kami tadi bertengkar sedikit, dan dia pergi dari rumah. Aku sangat khawatir." Hening sejenak di seberang sana. Kemudian ibu mertuanya menjawab dengan suara yang dingin dan datar, suara yang belum pernah Andri dengar sebelumnya. "Tiara tidak ada di sini. Dan kalaupun aku tahu dia di mana, aku tidak akan memberitahumu. Jangan hubungi aku lagi." Telepon langsung ditutup. Andri terpaku. Penolakan itu begitu telak. Ia mencoba menghubungi kakak iparnya, sahabat-sahabat Tiara, semua orang yang mungkin dihubungi oleh istrinya. Jawabannya seragam, dingin, singkat, dan defensif. Seolah mereka semua telah diinstruksikan. Seolah mereka semua adalah bagian dari konspirasi ini. Dinding-dinding di sekelilingnya mulai terasa merapat, mengimpitnya. Dengan putus asa, ia menelepon satu-satunya orang yang ia pikir masih berada di pihaknya. Fiona. "Fiona, gawat?" serunya begitu telepon tersambung, tanpa basa-basi. "Gawat kenapa lagi?" jawab Fiona, nadanya terdengar jengkel. "Uangnya tidak ada. Dan Tiara, dia tahu soal kita. Dia meninggalkan foto kita berdua di kamar. Dia sudah merencanakan ini semua." Keheningan sesaat. Andri bisa mendengar Fiona menarik napas tajam. "Tunggu. Jadi kamu tidak punya uangnya?" tanya Fiona, suara manjanya lenyap, digantikan oleh nada yang tajam dan dingin.
Belum. Tapi aku akan mendapatkannya. Kita hanya perlu. Tidak ada, kita. Potong Fiona dengan kejam. Kamu bilang ini rencana yang pasti. Andri, kamu bilang istrimu bodoh dan mudah dikendalikan. Ternyata kamu yang bodoh. Aku tidak mau terseret dalam masalah rumah tanggamu yang berantakan ini. Tapi Fiona, rencana kita. Rencanamu, bukan rencanaku, bentak Fiona. Urus saja masalahmu sendiri. Jangan hubungi aku lagi. Clay. Sambungan terputus. Andri mencoba menelepon kembali, namun yang terdengar hanya nada sibuk. Nomornya telah diblokir. Ia melempar ponselnya ke dinding dengan frustrasi. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Kini ia benar-benar sendirian. Dikhianati oleh kekasihnya, dijauhi oleh keluarga istrinya, dan diburu oleh rentenir. Ia terduduk lemas di lantai kamar yang berantakan. Keheningan rumah kini terasa begitu menindas. Setiap sudut seolah menyimpan bayangan Tiara. Gaun yang tergantung di belakang pintu, novel yang terbuka di atas nakas, bahkan aroma samar sampo melati dari bantal di sisi ranjangnya. Semua benda mati itu terasa seperti saksi bisu dari kebodohannya, menertawakan kesombongannya. Rumah yang tadinya adalah istananya kini terasa seperti penjara yang dibangun oleh jebakan istrinya sendiri. Sebuah ide gila terlintas di benaknya, kabur. Ia harus pergi dari kota ini sebelum Pak Surya menemukannya. Ia bergegas ke laptopnya, berniat memesan tiket bus atau kereta secara online. Ia membuka situs pemesanan, mengisi data dirinya, dan memasukkan detail kartu kreditnya. Saat ia menekan tombol, bayar, sebuah notifikasi merah muncul di layar, transaksi ditolak. Ia mencobanya lagi. Gagal. Dengan panik, ia mencoba mengakses mobile banking dari laptopnya. Saldonya masih ada, tapi ia tidak bisa melakukan transaksi apapun. Dengan sisa harapan, ia menelepon call center banknya. Setelah melewati prosedur verifikasi yang terasa menyiksa, operator di seberang sana memberitahukan sebuah kabar yang meruntuhkan sisa dunianya. Mohon maaf, Bapak Andri. Untuk sementara, rekening Anda kami bekukan atas adanya laporan aktivitas yang mencurigakan, terkait kemungkinan tindak penipuan yang diajukan oleh pihak ketiga secara anonim beberapa jam yang lalu. Anonim. Tiara. Andri menutup laptopnya perlahan. Semuanya sudah berakhir. Tiara tidak hanya pergi meninggalkannya. Ia telah memotong semua jalur pelariannya. Ia mengurungnya dari segala sisi, secara finansial, sosial, dan kini, secara hukum. Ia duduk termenung di sofa ruang tengah, di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Pikirannya kosong. Energinya terkuras habis. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya bisa duduk dan menunggu. Menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Dan penantiannya tidak lama. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan keras dan berwibawa terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan ramah seorang tamu. Ini adalah ketukan yang menuntut. Jantung Andri yang tadinya lunglai kini berpacu dengan kencang. Dengan perlahan, ia bangkit dan mengintip dari tirai jendela. Di depan gerbang rumahnya, terparkir sebuah mobil SUV hitam. Dua orang pria berbadan tegap dan berwajah keras baru saja turun dari mobil itu. Mereka tidak mengenakan seragam polisi, melainkan jaket kulit gelap. Wajah mereka tidak menunjukkan emosi, hanya tatapan dingin yang tajam. Andri langsung mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang suruhan Pak Surya. Sang rentenir tidak menunggu sampai lusa. Ia telah mengirim algojonya untuk menjemput pembayaran. Darah serasa surut dari wajah Andri. Ini lebih buruk dari polisi. Jauh lebih buruk. Mereka tidak akan membawanya ke kantor polisi. Mereka akan membawanya ke tempat di mana hukum tidak berlaku. Fajar menyingsing di rumah kontrakan kecil yang tersembunyi di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Cahaya matahari pagi yang hangat menembus jendela, mengusir sisa-sisa kegelapan malam dan membawa serta janji akan sebuah awal yang baru. Suasananya tenang dan damai, kontras dengan kekacauan dan kepanikan yang sedang melanda rumah yang baru saja Tiara tinggalkan. Di sini, di ruang kendali sementaranya, Tiara adalah pusat ketenangan itu sendiri. Ia telah selesai mandi dan berganti dengan pakaian kering yang bersih, sebuah kemeja longgar dan celana panjang yang nyaman, yang telah disiapkan oleh Pak Budi. Rambutnya yang panjang ia ikat ke belakang dengan rapi. Tidak ada lagi jejak korban di wajahnya. Matanya jernih, sorotnya tajam, dan setiap gerakannya terukur dan penuh keyakinan. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana. Di hadapannya, terhampar persenjataan perangnya, sebuah laptop yang menyala, tumpukan dokumen yang tersusun rapi, dan 3 ponsel baru yang layarnya masih mulus. Di dapur kecil, terdengar suara air mendidih. Pak Budi sedang membuatkan kopi,
Kehadirannya yang tanpa suara menjadi pilar dukungan yang kokoh bagi Tiara. Tiara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Pertunjukan sudah selesai. Kini saatnya menurunkan layar dan membereskan panggung. Ia meraih ponsel pertama, yang sudah ia khususkan untuk komunikasi legal, dan menekan nomor pengacaranya, Ibu Ratna. "Selamat pagi, Bu Ratna. Ini Tiara," sapanya dengan suara yang profesional dan tenang, seolah sedang menelepon rekan kerja. "Pagi, Bu Tiara. Saya sudah menunggu kabar Anda. Bagaimana keadaan Anda? Apakah Anda aman?" Jawab suara tegas Ibu Ratna dari seberang. "Saya aman, Bu. Semuanya berjalan persis seperti yang kita perkirakan. Pemicunya terjadi tadi malam. Kekerasan fisik dan verbal, lalu ia meninggalkan saya di tempat terpencil. Saya punya bukti rekamannya," jelas Tiara, tanpa sedikitpun getar emosi dalam suaranya. Ia menceritakan kejadian malam itu secara ringkas dan faktual, seperti seorang saksi yang melaporkan sebuah insiden. "Bagus sekali, Bu. Maksud saya, bagus Anda berhasil mendapatkan bukti solidnya," koreksi Ibu Ratna. "File audio dan semua bukti digital lainnya yang Anda kirimkan semalam sudah saya terima dan pelajari. Tim saya sudah siap. Dengan ini, kita bisa mengajukan tuntutan KDRT yang sangat kuat. Saya akan segera mendaftarkan laporan resmi ke kepolisian pagi ini atas nama Anda. Saya juga akan segera memproses gugatan cerai dengan tuntutan penuh, karena adanya perselingkuhan dan kekerasan." "Baik, Bu. Lakukan apa yang harus Anda lakukan," kata Tiara. "Satu lagi. Soal penipuan itu. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk bergerak." "Tepat sekali, Bu Tiara. Laporan ke Divisi Kejahatan Siber juga akan kami ajukan hari ini, terpisah dari laporan KDRT. Dengan bukti percakapan dan rencana penipuan yang Anda berikan, posisinya akan sangat lemah. Kita akan pastikan dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya." "Terima kasih, Bu. Tolong kabari saya setiap perkembangannya." Setelah menutup telepon, Tiara meletakkan ponsel itu dengan perlahan. Langkah pertama telah dieksekusi dengan sempurna. Selanjutnya, ia membuka laptopnya. Jarinya dengan cepat membuka sebuah file email yang sudah ia siapkan sejak beberapa minggu lalu. Di kolom penerima, sudah terisi belasan alamat email. Itu adalah alamat email para calon korban Andri yang lain, orang-orang yang Andri sebut sebagai investor bodoh, dalam percakapannya dengan Fiona. Tiara telah mengumpulkan data mereka satu persatu dari riwayat komunikasi Andri. Isi emailnya singkat, anonim, dan langsung ke intinya. Subjek, peringatan penting mengenai investasi Andri Pratama. Kepada YTH. Bapak Ibu. Email ini dikirimkan sebagai peringatan. Rencana investasi mata uang digital yang ditawarkan oleh saudara Andri Pratama adalah sebuah skema penipuan. Tidak ada produk investasi yang nyata. Tujuannya hanya untuk mengambil uang Anda dan melarikan diri. Sebagai bukti, terlampir adalah beberapa cuplikan percakapannya yang membahas rencananya untuk menipu Anda semua. Harap segera amankan dana Anda dan jangan melakukan transfer apapun kepadanya. Segera laporkan hal ini kepada pihak berwenang jika Anda merasa dirugikan. Hormat kami. Seseorang yang peduli. Tiara membaca ulang email itu sekali lagi, memastikan tidak ada kesalahan. Lalu, dengan satu klik, ia menekan tombol kirim. Dalam sekejap, bom waktu digital itu melesat ke kotak masuk para korbannya. Ia membayangkan kepanikan dan kemarahan yang akan timbul. Andri tidak akan hanya berhadapan dengannya, tapi juga dengan segerombolan orang marah yang merasa ditipu. Tugas ketiga adalah mengamankan benteng pertahanannya, keluarganya. Ia mengambil ponsel kedua dan menelepon ibunya. Kali ini, suaranya melembut. Ia menenangkan ibunya yang terdengar panik, meyakinkan bahwa ia baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. "Bu, dengarkan Tiara baik-baik," katanya dengan lembut namun tegas. "Sebentar lagi, atau mungkin sudah, Andri akan menelepon ibu atau anggota keluarga yang lain. Dia akan berakting, berpura-pura menjadi suami yang khawatir. Dia akan berbohong. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Cukup bilang ibu tidak tahu apa-apa dan tutup teleponnya. Jangan berdebat dengannya. Tolong sampaikan ini ke ayah dan yang lain juga. Ini penting demi keselamatan Tiara dan kelancaran semuanya." Ia bisa mendengar isak tangis ibunya, namun di balik isak itu ada anggukan pemahaman. Keluarganya akan menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh manipulasi Andri. Pak Budi meletakkan secangkir kopi hitam panas di samping laptopnya. Aroma kopi yang pekat memenuhi udara. "Semuanya lancar, Nona?" tanyanya pelan. Tiara mengangguk sambil menyesap kopinya. Rasa pahit yang hangat itu terasa menenangkan.
Sejauh ini, lancar, Pak. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit pagi yang cerah. Untuk sesaat, ia tidak merasa seperti seorang ahli strategi atau seorang komandan. Ia hanya merasa lelah. Ini bukanlah kemenangan yang ia nikmati dengan sorak-sorai. Ini adalah sebuah operasi yang menyakitkan untuk mengangkat penyakit dari hidupnya. Ada sedikit kesedihan saat ia teringat Andri yang dulu, pria humoris dan penuh mimpi yang membuatnya jatuh cinta. Kemana perginya pria itu? Ataukah pria itu memang tidak pernah ada, dan yang ada sejak dulu hanyalah aktor yang lihai? Ia menghela napas, mengusir kenangan itu. Menangisi masa lalu tidak akan mengubah masa depan. Nona jauh lebih kuat dari yang almarhum ayah Nona pernah bayangkan, ucap Pak Budi pelan, seolah bisa membaca pikirannya. Beliau pasti akan sangat bangga. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Tiara. Ia tersenyum tipis pada pria tua itu. Terima kasih, Pak Budi. Saya tidak akan bisa melakukan ini semua tanpa bantuan Bapak. Kini, saatnya untuk langkah terakhir pagi ini. Langkah yang akan menyegel nasib Andri secara finansial. Ia mengangkat ponsel ketiga dan menelepon layanan pelanggan prioritas banknya. Setelah melewati beberapa lapis verifikasi keamanan yang rumit yang sudah ia siapkan, ia akhirnya terhubung dengan Departemen Penanganan Penipuan. Selamat pagi. Saya ingin memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan pada salah satu rekening di bank Anda, atas nama Andri Pratama, katanya dengan suara yang dibuat sedikit berbeda, lebih formal dan berjarak. Ia berperan sebagai pihak ketiga yang peduli. Saya memiliki informasi bahwa pemilik rekening tersebut sedang terlibat dalam utang dalam jumlah besar dengan pihak tidak resmi, dan sedang berusaha keras mencari dana untuk melarikan diri. Ada indikasi kuat upaya pencucian uang dan penggelapan dana. Ia kemudian memberikan detail spesifik, termasuk nama Pak Surya dan modus operandi Andri, informasi yang ia dapatkan dari rekaman telepon Andri. Dengan memberikan detail yang akurat, laporannya menjadi sangat kredibel. Pihak bank berterima kasih dan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut, dengan membekukan rekening yang bersangkutan untuk investigasi lebih lanjut. Misi berhasil. Saat Tiara baru saja meletakkan ponselnya, ponsel milik Pak Budi bergetar. Sebuah pesan masuk. Pak Budi membacanya, lalu menunjukkan layar ponsel itu kepada Tiara. Pesan itu dari seorang kenalannya, seorang tukang ojek yang mangkal tak jauh dari kompleks perumahan Tiara, yang ia minta untuk mengawasi keadaan. Pesan itu singkat. Pak, barusan ada mobil SUV hitam datang ke rumah itu. 2 orang badannya gede-gede maksa masuk. Kayaknya orang suruhan. Tiara membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada ekspresi panik atau kaget di wajahnya. Sebaliknya, seulas senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Semuanya bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Sang predator kini telah menjadi mangsa. Dan pemburu lainnya sudah tiba di sarangnya. Ketukan keras di pintu depan membuat Andri yang sedang meringkuk di sofa tersentak kaget. Jantungnya yang sudah lelah berpacu lagi, kali ini dengan irama teror yang murni. Setelah mengintip dari jendela dan melihat siapa tamunya, pilihan untuk tidak membuka pintu lenyap seketika. Orang-orang seperti mereka tidak akan pergi hanya karena diabaikan. Dengan lutut gemetar, ia membuka pintu. Kesalahan besar. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, pria berbadan besar mendorong pintu dengan keras, membuat Andri terhuyung ke belakang. Kedua pria itu masuk ke dalam rumahnya seolah mereka adalah pemiliknya, dan menutup pintu di belakang mereka dengan bunyi klik yang final. Andri Pratama? Tanya pria yang lebih kurus, meskipun tak kalah mengancam. Suaranya rendah dan tajam. Ia mengamati kekacauan di dalam rumah dengan senyum tipis yang mengejek. Rumahmu berantakan sekali. Si siapa kalian? Ada apa ini? Andri mencoba berakting bingung dan takut, padahal rasa takutnya sangat nyata. Jangan buang-buang waktu kami dengan pertanyaan bodoh, kata pria kurus itu sambil berjalan mendekat. Pria besar satunya lagi hanya berdiri di dekat pintu, melipat tangan di dada. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat ruangan terasa sesak. Pak Surya mengirim kami. Dia ingin titipannya kembali. Andri menelan ludah. Uangnya belum ada. Istri saya, dia membawa lari semuanya. Saya korban di sini. Ia mencoba menjual cerita bohongnya, berharap mendapatkan sedikit belas kasihan. Pria kurus itu tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Istrimu? Kamu masih mau pakai cerita itu? Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, mengetuk layarnya beberapa kali, lalu menyodorkannya ke depan wajah Andri. Di layar, terpampang email yang dikirim oleh Tiara beberapa jam lalu. Salah satu, investor bodoh, yang kamu incar ternyata cukup pintar untuk meneruskan ini pada bos kami. Sepertinya, uang itu memang tidak pernah ada, ya kan?
Kamu tidak hanya gagal membayar utang, Andri. Kamu juga mencoba menipu Pak Surya. Darah serasa surut dari wajah Andri. Habislah sudah. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Aku bisa jelaskan. Kami tidak butuh penjelasan, potong pria kurus itu. Tepat saat ia selesai bicara, pria besar yang sejak tadi diam di belakangnya bergerak maju. Sebelum Andri sempat bereaksi, sebuah kepalan tangan yang keras menghantam perutnya. Buk! Seluruh udara di paru-parunya keluar seketika. Andri terlipat menjadi dua, terbatuk-batuk hebat sambil memegangi perutnya yang terasa seperti terbakar. Rasa sakit yang tajam membuatnya mual. Saat ia masih berusaha bernapas, sebuah tangan menjambak rambutnya dengan kasar, menarik kepalanya ke belakang hingga ia terpaksa menatap langit-langit. Dengarkan baik-baik, pecundang, desis pria kurus itu, wajahnya kini tepat di depan wajah Andri. Pak Surya orang yang sabar, tapi kesabarannya sudah habis. Batas waktumu bukan lagi lusa. Batas waktumu besok. Besok, di jam yang sama, kami akan kembali. Uang utangmu, ditambah denda keterlambatan dan denda karena sudah berani berbohong. Jumlahnya 2 kali lipat dari yang seharusnya. Andri menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Itu tidak mungkin. Ia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu bahkan dalam setahun. Pria besar itu melepaskan jambakannya dan mendorong kepala Andri, hingga membentur dinding di belakangnya. Tidak terlalu keras hingga membuatnya pingsan, tapi cukup keras untuk membuat kepalanya berdenging dan pandangannya berkunang-kunang. Pastikan uangnya ada, lanjut pria kurus itu sambil berjalan santai ke arah meja, mengambil kunci mobil milik Andri beserta STNK yang tergeletak di sana. Untuk jaminan. Anggap saja ini pengingat agar kamu tidak punya ide bodoh untuk kabur. Mereka berjalan keluar semudah saat mereka masuk, meninggalkan Andri yang merosot ke lantai, gemetar kesakitan dan ketakutan. Ia terbatuk, meringis, setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Rumahnya yang berantakan kini terasa seperti medan perang di mana ia baru saja kalah telak. Selama beberapa menit ia hanya bisa terbaring di sana, dilumpuhkan oleh rasa sakit fisik dan teror psikologis yang menghancurkan. Saat ia berhasil bangkit dengan susah payah dan duduk di sofa, telepon rumah berdering. Dengan enggan ia mengangkatnya. Andri bangsat. Kau penipu. Teriak suara seorang pria di seberang sana. Berani sekali kau mencoba mencuri uangku. Aku akan laporkan kau ke polisi. Itu adalah salah satu calon korbannya. Sebelum Andri sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Beberapa detik kemudian, telepon berdering lagi. Penelepon lain, makian lain, ancaman lain. Teror itu datang bertubi-tubi, dari semua arah. Email Tiara telah berhasil mengubahnya menjadi musuh publik dalam sekejap. Di tengah bombardir telepon itu, ada ketukan lain di pintu depan. Kali ini lebih sopan, lebih resmi. Jantung Andri mencelos. Apakah orang-orang Pak Surya kembali? Ia merangkak ke jendela, mengintip dengan ngeri. Di depan rumahnya berdiri 2 orang pria berseragam polisi. Untuk sesaat, sebuah perasaan lega yang gila dan tidak masuk akal menyelimutinya. Polisi. Ia bisa melaporkan orang-orang suruhan Pak Surya. Ia bisa mengaku sebagai korban. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan tertatih-tatih ke pintu, memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa ia buat. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membalikkan keadaan. Ia membuka pintu, wajahnya dibuat sepucat mungkin. Pak Polisi, syukurlah Anda datang. Saya baru saja dirampok dan dipukuli. Serunya dengan suara serak, menunjuk ke wajahnya yang mulai lebam. Salah satu polisi, yang tampak lebih senior, menatap Andri dari atas ke bawah dengan tatapan yang tidak menunjukkan simpati sedikitpun. Ia sama sekali tidak terkejut atau peduli dengan laporan perampokan itu. Ia hanya menghela napas panjang, seolah sudah bosan. Kami tidak menerima laporan perampokan, kata petugas itu dengan suara datar. Ia lalu mengangkat sebuah surat perintah resmi. Nama Anda Andri Pratama? Andri mengangguk bingung. Kami di sini dari Satuan Reserse Kriminal. Lanjut petugas itu, nadanya dingin dan resmi. Anda kami tahan untuk dimintai keterangan atas laporan percobaan penipuan dan penggelapan dana yang diajukan oleh beberapa korban sekaligus. Dunia Andri runtuh seketika. Harapan terakhirnya hancur berkeping-keping. Ini bukan penyelamatan. Ini adalah eksekusi. Polisi kedua melangkah maju, mengeluarkan sepasang borgol logam yang berkilauan dingin di bawah cahaya pagi. Klik. Bunyi borgol yang terkunci di pergelangan tangannya terdengar begitu keras di telinga Andri. Itu adalah bunyi dari pintu penjara yang tertutup. Tembok-tembok itu akhirnya benar-benar runtuh dan menguburnya hidup-hidup. Ruang interogasi itu terasa dingin dan hampa,
dindingnya yang berwarna pucat seolah menyerap semua harapan. Andri duduk membungkuk di atas sebuah kursi besi yang tidak nyaman. Ia sudah berada di sana selama berjam-jam. Wajahnya lebam karena pukulan orang suruhan Pak Surya, kemejanya kusut, dan sorot matanya liar dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Di hadapannya, dua orang penyidik silih berganti melontarkan pertanyaan yang sama dengan nada yang berbeda-beda, mulai dari simpatik hingga menekan. Namun, Andri berpegang teguh pada satu-satunya cerita yang ia punya, satu-satunya pelampung di tengah lautan kebohongannya. Ia adalah korban. Saya ulangi sekali lagi, Pak, katanya dengan suara serak, mencoba terdengar meyakinkan. Istri saya, Tiara, dia berselingkuh. Dia pasti sudah merencanakan ini dengan selingkuhannya. Dia menguras semua tabungan kami lalu kabur. Dan untuk menutupi jejaknya, dia memfitnah saya. Dia menjebak saya. Bapak harusnya mencari dia, bukan menahan saya di sini. Penyidik yang lebih tua, Pak Irawan, menghela napas panjang. Ia sudah puluhan tahun bekerja di kepolisian dan bisa mencium bau kebohongan dari jarak 1 kilometer. Aneh sekali logikanya, Pak Andri. Jadi, istri Anda yang katanya berselingkuh dan mencuri uang, justru repot-repot mengirim email peringatan ke semua calon rekan bisnis Anda agar mereka tidak tertipu oleh Anda? Bukankah itu tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri jika dia memang berniat jahat pada Anda? Dia licik, Pak. Andri bersikeras, nadanya mulai meninggi karena frustrasi. Dia ingin menghancurkan saya sepenuhnya. Dia gila. Atau mungkin, timpal penyidik yang lebih muda. Cerita yang disampaikan para korban Anda ini benar adanya. Bahwa memang tidak pernah ada investasi. Bahwa Anda memang berniat menipu mereka, dan istri Anda mengetahuinya. Tidak. Itu semua bohong. Tiara yang memanipulasi mereka semua. Teriak Andri, menggebrak meja dengan tangannya yang tidak terborgol. Tepat saat emosinya mencapai puncak, pintu ruang interogasi terbuka. Seorang petugas mempersilakan beberapa orang masuk. Yang pertama adalah seorang perempuan parubaya dengan tatapan tajam dan setelan blazer yang rapi. Andri mengenalinya dari foto yang pernah Tiara tunjukkan. Ibu Ratna, pengacara. Jantung Andri mencelos. Dan di belakang pengacara itu, berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap, adalah Tiara. Andri terpaku. Penampilan Tiara benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak terlihat seperti korban yang baru saja mengalami trauma. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Ia mengenakan blus sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mengerikan. Saat mata mereka bertemu, Andri tidak melihat kebencian di sana. Ia justru melihat sesuatu yang lebih buruk. Tatapan dingin seolah ia sedang melihat serangga yang tidak berarti. Ketenangan Tiara adalah tamparan yang lebih keras daripada tamparan fisik yang pernah ia layangkan. Setelah keterkejutan sesaat, amarah Andri meledak. Ia melompat dari kursinya, menunjuk Tiara dengan gemetar. Itu dia orangnya, Pak, perempuan itu. Dia dalang dari semua ini. Jangan percaya padanya, dia penipu. Tangkap dia. Para penyidik segera menenangkan Andri dan menyuruhnya duduk kembali. Ibu Ratna melangkah maju dengan percaya diri, meletakkan sebuah tas kerja di atas meja. Selamat siang, bapak-bapak penyidik, sapanya dengan suara yang jelas dan berwibawa. Klien saya, Ibu Tiara, hadir di sini untuk memberikan keterangan serta beberapa bukti tambahan yang kami yakini akan membuat kasus ini menjadi sangat terang benderang. Andri tertawa sinis. Bukti apa? Bukti kebohongannya? Ibu Ratna tidak menghiraukan Andri. Ia membuka tasnya dan mulai mengeluarkan beberapa map dokumen yang tebal, menyusunnya dengan rapi di atas meja. Pertama, mengenai tuduhan tersangka bahwa klien saya telah mencuri uang mereka. Ini adalah laporan rekening koran dari rekening tabungan milik klien saya. Seperti yang bisa bapak-bapak lihat, sebagian besar dana di dalamnya berasal dari warisan orang tuanya dan hasil dari usaha catering miliknya sendiri, jauh sebelum tersangka mengajukan proposal investasinya. Klien saya hanya memindahkan uang miliknya sendiri ke rekening lain yang lebih aman. Tersangka tidak memiliki hak hukum sedikitpun atas uang tersebut. Ia kemudian mengeluarkan map kedua. Kedua, mengenai motif. Ini adalah salinan dari percakapan antara tersangka dengan seorang wanita bernama Fiona. Di dalamnya, terbukti jelas adanya hubungan perselingkuhan, dan yang lebih penting, adanya konspirasi di antara mereka untuk menipu klien saya dan merebut uangnya. Lengkap dengan foto-foto yang membuktikan hubungan mereka. Wajah Andri memucat. Ia menatap tumpukan kertas itu dengan ngeri. Semua rahasianya terbongkar. Dan yang terakhir, ucap Ibu Ratna, nadanya sedikit menurun,
menciptakan jeda yang menegangkan. Ia mengeluarkan sebuah pemutar audio digital kecil dari dalam tasnya. Mengenai klaim tersangka bahwa klien saya kabur begitu saja. Ini adalah rekaman audio dari kejadian pada malam saat klien saya terpaksa meninggalkan rumahnya demi keselamatannya. Ibu Ratna meletakkan alat itu di tengah meja dan menekan tombol play. Ruangan yang hening itu seketika diisi oleh suara-suara dari malam yang mengerikan itu. Suara Andri yang membentak, penuh amarah dan caci maki. Aku ini suamimu. Uangmu juga uangku. Kenapa kamu begitu pelit dengan uangmu sendiri? Lalu, terdengar suara Tiara yang lebih tenang, mencoba berargumen dengan logika. Harga diri tidak akan membayar tagihan jika kita bangkrut nanti, Andri. Kemudian, hening sesaat, diikuti oleh sebuah suara yang tajam dan mengerikan. Suara yang membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Plah! Suara tamparan itu terdengar begitu brutal dan nyata, seolah terjadi di sana saat itu juga. Setelahnya, yang terdengar adalah suara Andri yang paling keji, penuh dengan racun kebencian. Dasar perempuan jalang, kau pantas untuk dihajar. Rekaman itu terus berlanjut, merekam suara Andri yang menyeret Tiara keluar, suara pintu mobil yang dibanting, hingga suara mobil yang melesat pergi. Ibu Ratna menekan tombol stop. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun keheningan kali ini terasa berat dan memuakan. Semua warna telah surut dari wajah Andri. Ia menatap kosong ke pemutar audio itu, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa diciptakan. Suaranya sendiri telah menjadi saksi bisu atas kejahatannya. Semua topengnya telah dilucuti, semua pembelaannya telah runtuh menjadi debu. Para penyidik menatapnya dengan pandangan dingin penuh penghakiman. Permainan telah berakhir. Ia merosot di kursinya, seluruh kekuatan seolah tersedot dari tubuhnya. Ia tidak lagi berteriak. Ia hanya diam, kosong, dan kalah telak. Ia adalah seorang raja yang baru saja menyadari bahwa kerajaannya hanyalah ilusi, dan kini ia telanjang di hadapan semua orang. Ibu Ratna mengumpulkan kembali dokumen-dokumennya. Kami rasa semuanya sudah cukup jelas. Kami serahkan proses selanjutnya kepada pihak kepolisian. Saat mereka hendak berbalik untuk meninggalkan ruangan, Tiara berhenti. Ia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia berjalan mendekati meja, berhenti tepat di depan Andri yang masih tertunduk. Andri tidak berani mengangkat wajahnya. Tiara membungkuk sedikit, suaranya terdengar sangat pelan, sebuah bisikan yang hanya ditujukan untuk telinga Andri. Uang daruratku memang untuk melindungiku dari bahaya. Andri, bisiknya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang dingin dan tajam. Dan ternyata, bahaya terbesarku selama ini tidur di sampingku setiap malam. Tiara menegakkan tubuhnya, menatap suaminya, atau lebih tepatnya, mantan suaminya, untuk terakhir kalinya. Selamat menikmati karmamu. Dengan itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Pintu ruang interogasi ditutup dengan pelan di belakangnya, meninggalkan Andri sendirian dalam keheningan yang memekakan, terkurung bersama puing-puing kehidupannya yang baru saja ia hancurkan dengan tangannya sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan tanpa kompromi, menggiling nasib mereka yang bersalah dan menyembuhkan luka mereka yang teraniaya. Di sebuah layar televisi di sudut sebuah kafe, sebuah segmen berita hukum sekilas menayangkan wajah Andri Pratama. Wajahnya tampak lebih tirus dan kuyu, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Narator berita melaporkan bahwa Andri telah divonis 12 tahun penjara. Dakwaannya berlapis. Penipuan berencana terhadap beberapa korban, penggelapan dana dari perusahaan tempat ia dulu bekerja yang terungkap selama penyelidikan, dan tentu saja, kekerasan dalam rumah tangga. Seluruh aset pribadinya yang tersisa disita negara untuk membayar ganti rugi. Ironisnya, sebagian dari uang sitaan itu digunakan untuk melunasi utangnya pada Pak Surya, yang akhirnya mendapatkan uangnya kembali melalui jalur hukum yang sah. Fiona, kekasih gelapnya, memilih jalan yang lebih aman. Ia menjadi saksi kunci yang memberatkan Andri dengan imbalan hukuman yang jauh lebih ringan, hanya beberapa bulan pelayanan sosial. Nama Andri Pratama kini hanyalah catatan kaki dalam arsip kriminal, seorang pria yang dihancurkan oleh keserakahan dan egonya sendiri. Namun, ribuan kilometer dari dinginnya sel penjara, di sebuah sudut kota yang asri dan tenang, sebuah kehidupan baru tengah bersemi. Tiara tidak lagi tinggal dalam persembunyian. Ia telah mengubah uang darurat yang menjadi sumber pertikaian itu, menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia mendirikan sebuah yayasan, sebuah rumah aman yang ia beri nama Fajar Harapan. Tempat itu persis seperti namanya, sebuah tempat perlindungan di mana fajar harapan baru bisa terbit bagi perempuan-perempuan yang melarikan diri dari gelapnya malam kekerasan domestik.
Rumah itu adalah sebuah bangunan tua yang telah direnovasi menjadi tempat yang hangat dan nyaman. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, dan tamannya dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Suasana di dalamnya jauh dari kata suram. Justru dipenuhi oleh suara tawa anak-anak yang bermain, obrolan para perempuan yang saling menguatkan, dan aroma masakan dari dapur umum. Tiara tidak memposisikan dirinya sebagai pemilik atau direktur. Ia adalah jantung dari tempat itu. Pagi itu, kita melihatnya sedang duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan dengan sabar cerita seorang penghuni baru. Seorang ibu muda dengan lebam yang masih membiru di sudut matanya, menceritakan kisahnya dengan suara bergetar. Tiara hanya mendengarkan, tangannya menggenggam erat tangan perempuan itu, memberikan kekuatan tanpa perlu banyak berkata-kata. Ia melihat pantulan dirinya setahun yang lalu pada perempuan itu, dan ia berjanji dalam hati akan membantunya menemukan jalan keluar, sama seperti ia menemukan jalannya sendiri. Siangnya, ia memimpin rapat mingguan bersama timnya. Ibu Ratna, sang pengacara, kini menjadi Dewan Penasihat Hukum Tetap untuk Yayasan, memberikan konsultasi gratis bagi para penghuni. Ada juga seorang psikolog, beberapa pekerja sosial, dan tentu saja, Pak Budi. Pria tua setia itu kini menjabat sebagai Kepala Keamanan sekaligus Manajer Umum Fajar Harapan. Ia adalah sosok ayah dan kakek bagi semua orang di sana, memastikan tempat itu selalu aman dan semua kebutuhan operasional terpenuhi. Sore harinya, Tiara sedang menyiram tanaman di taman belakang ketika Pak Budi menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk di sebuah bangku kayu, memandangi kesibukan di rumah aman itu. "Lihat apa yang sudah Nona bangun dari puing-puing," kata Pak Budi dengan mata berbinar penuh kebanggaan, menunjuk ke arah sekelompok perempuan yang sedang mengikuti kelas keterampilan menjahit. "Anda tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, Nona. Anda membangun sebuah bahtera penyelamat untuk banyak orang." Tiara tersenyum, senyum yang tulus dan damai. "Ini semua juga berkat Bapak. Bahtera ini tidak akan berlayar tanpa nahkoda setangguh Bapak Budi." Mereka tertawa bersama. Di tengah tawa itu, ponsel Tiara yang tergeletak di bangku bergetar. Sebuah notifikasi email muncul di layarnya. Pengirimnya adalah Ibu Ratna. Subjeknya sangat singkat, "Akta cerai resmi, selesai." Tiara menatap notifikasi itu selama beberapa saat. Tidak ada lonjakan emosi. Tidak ada rasa senang, tidak ada sisa kesedihan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang tenang, seperti seorang musafir yang akhirnya meletakkan beban berat yang telah ia panggul begitu lama. Ia bahkan tidak merasa perlu membuka email itu atau mengunduh lampirannya. Itu hanyalah sebuah formalitas. Ikatan terakhirnya dengan masa lalunya yang kelam telah resmi terputus. Dengan satu sentuhan, ia menggeser email itu ke dalam folder arsip, lalu mengunci layar ponselnya. Bab itu telah benar-benar berakhir. Ia bangkit dan berjalan menuju teras belakang yang menghadap ke taman. Matahari senja memancarkan cahaya keemasannya, menyinari wajah para perempuan yang sedang berbincang, anak-anak yang berlarian mengejar kupu-kupu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara sore yang sejuk mengisi paru-parunya. Ia tidak lagi berlari dari badai. Ia telah menjadi tempat berteduh bagi mereka yang masih terjebak dalam badai. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan singkat. Dari salah satu perempuan pertama yang ia bantu, yang kini sudah mandiri dan baru saja membuka usaha warung makannya sendiri. "Terima kasih banyak, Mbak Tiara. Hari ini warungku ramai sekali. Aku tidak akan pernah bisa sampai di titik ini tanpamu. Terima kasih untuk segalanya." Tiara membaca pesan itu, dan sebuah senyum yang paling tulus dan bahagia merekah di wajahnya. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya memasukkan ponselnya ke dalam saku, dan terus memandangi pemandangan di hadapannya. Ia telah menemukan keadilannya, dan dalam prosesnya, ia menemukan sesuatu yang lebih besar, tujuannya. Fajar memang telah tiba, dan cahayanya kini bersinar terang, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk semua harapan yang berlindung di bawah atap rumahnya, 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 di bawah atap rumahnya,
di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah atap rumahnya, di bawah